Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau memberi 2-3 orang di sekitar kita salam. Apa kabar? Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah puji Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu pagi. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih ya Bapa, kami panjatkan kepadamu atas kasih kemurahan-Mu telah menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kami akan beribadah di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami hanya bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Biarlah semua Tuhan yang datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, boleh bersorak memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih, kami dedikasikan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kalau saudara memilih Christ likeness sebagai tujuan hidup saudara, pasti tidak akan meleset dari sasaran. Karena itu hidup adalah pilihan. Pilihannya adalah semua orang ingin berhasil, successful. Tetapi Yesus hidup yang fruitful. Kalau melihat successful, dia mati, dibunuh, cuma punya satu jubah, kapal pinjam, keledai pinjam, dia akan dibilang orang yang paling gagal. Tetapi kalau kita memilih hidup yang berbuah seperti Kristus, maka itulah keberhasilan yang terbesar yang pernah dilakukan di dalam korban penebusan Yesus Kristus. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ada satu gereja di Taiwan, yaitu punya sebuah ruangan yang besar dan kosong, dan ada sebuah salib kayu yang besar di situ dengan tulisan sangat kecil di kaki daripada salib tersebut. Dan tulisannya adalah Matius 11 ayat 28 ya, yang berbunyi, marilah kepadaku semua ya tanpa terkecuali yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I will refresh your life ya. I will give you rest. Saudara yang kasih Tuhan, mau hidup yang fruitful dan tidak stressful tapi restful. Karena begitu kecil tulisannya, tidak bisa dibaca dari atas, harus dia menunduk. Dan mungkin cuma jarak 20-30 cm untuk membaca tulisan kecil itu. Marilah kepadaku. Ini kunci penting sekali. Yesus berkata pada murid-muridnya, pada Petrus, Andreas, Simon waktu itu, Yohanes, Yakobus, come after me, follow me. Tapi sekali ini dia menunjukkan adalah come unto me, datanglah kepadaku. Sebab kita tahu bahwa pergaulan itu atau kedekatan adalah keserupaan. Saya ulangi, kedekatan adalah keserupaan. Kita lihat dalam contoh suami istri kan. Makin lama makin mirip saudara. Demikian juga ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, ya, maka kita akan menyerupai Kristus. Siapa yang diundang? Semua. Siapa yang letih lesu berbeban berat? Semua agama di dunia. Dengan segala macam peraturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saudara, tapi Yesus berjanji memberikan refreshment, memberikan kelegaan, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dia adalah oasis. Oasis buat jiwa kita. Jiwa manusia hari ini dulu dibilang sepertiga orang itu ada gangguan kejiwaan. Sekarang saya kira 50%. Ini pernyataan dari Amerika loh ya. 50% orang di sana itu ada tekanan, ada stres dan sebagainya. Tetapi inilah obatnya. Ketika setelah saya dari sana, saya letakkan bebannya, mengaku dosa.
datang pada Kristus. Ketika dia keluar dari gedung itu ada tulisan besar sekali ayat 29 dan 30. Dan tidak bisa dipisahkan. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanpa melayani Tuhan dan di bawah satu kuk dengan Kristus, kita tidak akan jadi seperti dia. Sebab tidak bisa lembu dan keledai membajak bersama-sama. Harus dua lembu. Lembu itu gambaran daripada binatang yang sangat produktif, sangat penurut, tidak banyak tuntutan. Dan saya mengalami dalam hidup saya, ketika saya ada di bawah satu kuk dengan Tuhan Yesus, hidup saya penuh dengan sukacita, penuh dengan ketenangan, dan hari ke hari makin menyerupai dia. Segala puji bagi nama Tuhan. Jadilah seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati adalah kurikulum daripada Sang Guru Besar, Raja di atas segala raja. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita menikmati kebaikan Tuhan sampai dengan pagi ini, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya, mari kita bersuka cita pagi ini. Sebab kita punya Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya atas setiap kita. Haleluya. Kami mau bersyukur, bersuka cita pagi ini karena kebaikan-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat hidup yang baru yang Kau beri atas setiap kami pagi ini. Kerinduan kami setiap waktu, kami selalu mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami selalu menyenangkan Engkau. Kami ada hanya karena kemurahan dan kebaikan. Terima kasih Bapak yang baik. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Haleluya. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidup mengirim-Mu Tuhan. Yesus, amin. Itulah kekuatan hidup. Kami yakin Tuhan, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku,
kerinduan kami pagi ini Tuhan. Amin. Kami mau mengiring Tuhan. Mengiring Yesus. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan ini kerinduan kami, hanya itu kerinduan. Menyenangkanku Tuhan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Ini kerinduan kami. Haleluya. Senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkanmu Tuhan.
memberkati hari-hari ini Tuhan. Betapa kami melihat kebaikan-Mu tidak pernah berhenti atas setiap kami. Biarkan hidup kami menyenangkan-Mu. Biarkan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Yes Lord. Mari pribadi dengan Tuhan pagi ini seluruh. Ini kami pagi ini Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami kepada Engkaulah kekuatan kami, Engkau yang memampukan kami, Engkaulah segala-galanya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Haleluya. Apapun keadaanmu pagi ini, mari datang kepadanya. Dia berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu bagi kami. Tuhan. Kami menikmati segala yang terbaik dari-Mu. Kami bersyukur. Biarlah di setiap jalan-jalan kami menyenangkan hati-Mu saja.
terima kasih buat hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami menikmati betapa sukacitanya kami Tuhan. Oh, thank you. Lord, speak to us. Kami berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu, biar Tuhan kami mengenal pribadimu, kami mengenal cara kerjamu, kami mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Doa kami selalu supaya Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Bantu kami untuk terus mengenal pribadi-Mu. Tolong hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Thank you musician. Thank you Ira. It was good. Apa kabar saudara-saudara? Apa kabar saudara-saudara? Siap. Itu baru betul. Luar biasa yang jawab cuma 2. Yang lainnya biasa di luar. Oke. Kita masih akan teruskan tema kita Christ likeness. Tapi tema hari ini kita kasih judul seperti Kristus itu adalah harga mati. Sedap. Saudara pikir cuma NKRI harga mati ya? Seperti Kristus juga adalah harga mati. Itu tema kita ya. Christ likeness itu adalah harga mati. Keserupaan adalah harga mati. Nah, Alkitab pada dasarnya secara naratif dari kitab Kejadian sampai ending dari penulisan Alkitab itu sendiri. Memuat ide ini, memuat topik ini. Ya, saya bukan seorang yang suka berkhotbah topikal, tapi saya harus katakan pada saudara, setiap membaca Alkitab kita selalu menemukan sukacita untuk melihat tema keserupaan dengan Kristus ini berjalan terus. Ini bukan satu tema yang hanya muncul di 1-2 ayat. Misalnya hanya muncul di ayat yang kita pilih sebagai tema kita untuk 3 bulan terakhir ini, 2 bulan terakhir ini. Yaitu Roma 8 ayat 29. Bahwa ini telah merupakan maksud abadi Tuhan. Supaya kita itu menjadi serupa dengan gambarnya. Itu jelas. Bukan cuma itu tapi ada banyak ide yang dimasukkan di dalamnya. Bahkan Alkitab mungkin adalah satu-satunya buku yang memberikan kepada kita pemahaman. Bahwa saudara bisa menjadi seperti Kristus. Saudara dibawa untuk menjadi seperti Kristus. Saudara bahkan bahasa saya pilih hati-hati. Saudara bahkan kalau saudara senang kata you are destined to be like Christ. Terjadi saudara ditakdirkan menjadi seperti Kristus. Itu yang Alkitab katakan buat kita. Sebelum saya memulai membaca ayat yang kita sudah biasa baca. Ini C.S. Lewis berkata begini. Ini C.S. bilang gini. Tujuan gereja adalah untuk membawa setiap orang atau menarik setiap orang pada keserupaan dengan Kristus. Kalau bukan itu tujuannya, maka semuanya akan sia-sia. Gedung gereja jadi sia-sia, pendetanya jadi sia-sia, misinya jadi semua jadi sia-sia, khotbah jadi sia-sia. Kalau bukan itu tujuannya nothing, gak ada apa-apa. Yang penting di dunia ini. Siapakah C.S. Lewis ini? C.S. Lewis adalah seorang narator yang hebat, penulis buku yang sangat hebat, theologian yang sangat hebat. Dia memilih untuk menjadi storyteller, dia menulis menceritakan cerita-cerita. Kalau sudah pernah nonton ada film yang berjudul kalau tidak salah The Lion, The Switch and the Board, itu adalah cerita tentang yang mengilhami penulis Narnia. Mereka berteman untuk kemudian menulis buku-buku yang sangat banyak untuk dibaca oleh orang-orang untuk mengajarkan kepada orang percaya kekristenan yang sebenarnya. Nah, kita sudah tahu bahwa Alkitab punya ide ini dan ini adalah tujuan utama kita, ya. Tapi kan pertanyaannya, mengapa ya? Mengapa Tuhan menetapkan setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus? Kata penting untuk dijawab. Mengapa? Kok tiba-tiba itu jadi penting? Ngapain? Kalau memang Tuhan mau jadikan aja, Tuhan tinggal klik gitu selesai. Ternyata sekali lagi menjadi serupa dengan gambar Kristus adalah the only way, satu-satunya cara untuk kita mencapai tujuan yang Tuhan inginkan.
Nah kita tahu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-26 sampai 28. Saya tidak perlu ulang baca lagi ini. Saudara pasti lebih tahu dari saya. Kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 28. Kita menemukan apakah tujuan Tuhan di situ. Tujuan Tuhan di situ sesuai ayatnya ke-26 dibilang bahwa Tuhan menjadikan kita segambar dengan dirinya supaya kita berkuasa. Segambar dan berkuasa. Jadi tujuan Allah menjadikan kita adalah segambar dengan Dia dan memerintah atau berkuasa. Itu Alkitabiah banget. Tidak usah panik dengan ide itu. Kalau saudara sekalian punya pemahaman politik yang aneh terserah saudara. Tapi Alkitab bilang buat kita, orang percaya bakal memerintah bersama Kristus. Itu jelas. Itu nggak perlu penjelasan panjang. Alkitab udah tulis hal tersebut. Ditulis di Alkitab. Nah, saudara sudah dengar saya berkhotbah beberapa tahun belakangan ini, itu tuh saya ulang-ulang pada saudara untuk memberitahukan kepada kita bahwa tujuan orang percaya ada di bumi ini adalah untuk memerintah bersama Kristus dalam keserupaan dengan Allah. Kalau tanya apakah tujuan Tuhan menjadikan saudara? Dalam keserupaan dengan Tuhan kita memerintah. Coba katakan dulu kata itu. Dalam keserupaan dengan Tuhan kita memerintah. Mungkin orang bertanya pemerintahannya kayak apa? Apakah kita perintah manusia yang lain? Bukan itu idenya. Kita tidak disuruh perintah manusia yang lain. Kita disuruh memerintah sistem, mengatur sistem yang ada. Supaya kehendak Allah terlaksana di muka bumi ini. Kalau orang tanya, lewat apa kita memerintah bumi ini? Waktu kita melaksanakan kehendak Allah, menjadi manifestasi dari kehendak Allah di muka bumi ini. Pada saat itulah saudara sedang menjalankan pemerintahannya di muka bumi ini. Perlu penjelasan? Praktikalitinya, lewat pelayanan saudara. Mengeluarkan potensi-potensi yang ada dalam diri saudara. Yesus sendiri berkata, kita tidak memerintah seperti bangsa-bangsa di dunia ini. Kita memerintah seperti Yesus. Dia adalah raja, jadi hamba untuk dapat menyatakan kehendak Allah. Kan Yesus yang mengatakan. Yesus bilang apa? Kalau di dunia ini orang memerintah dengan keras dari atas ke bawah, kamu tidak. Kamu menjadi hamba. Barang siapa menjadi yang terkemuka, dia menjadi hamba bagi semuanya. Barang siapa menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Itu Yesus ajarkan buat kita. Dan itu tentu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Nah, prinsipnya itu bahwa Tuhan menjadikan kita segambar dengan dirinya. Itu tujuannya. Itu kehendaknya. Itulah yang disebut dengan, kalau baca di ayat yang kita sering baca, itu yang disebut dengan maksud abadi Tuhan. Itu yang dimaksud keinginannya. Tapi kan kita punya fakta yang kita tahu bersama. Bahwa kejadian manusia, tujuan manusia yang ditetapkan oleh Tuhan itu mengalami disruption, mengalami gangguan. Gangguannya adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Kita tentu tahu gambar Tuhan rusak. Ya, saudara mesti tahu waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Tuhan pada manusia rusak. Manusia memilih untuk menyembah yang lain. Manusia memilih untuk menjadikan iblis sebagai patronnya mereka. Dan benar, manusia jadi seperti yang iblis mau. Manusia kemudian berpusat pada aku, kehendakku, keinginanku, kemauanku. Dia membuang apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu jelas. Itu gak bercanda. Dosa merusak gambar Allah dalam diri Adam dan Hawa. Tapi juga itu merusak gambar Allah dalam semua manusia. Alkitab bilang, karena ketidaktaatan satu orang, dosa masuk ke dalam dunia. Karena ketidaktaatan satu orang, semua manusia dihancurkan. Jelas. Itu ditulis Alkitab. Itu teologinya. Jelasnya seperti itu. Nah sekarang, waktu manusia rusak, Tuhan datang untuk pulihkan kita. Amin. Yesus datang untuk pulihkan kita. Sekali lagi sudah berulang-ulang saya katakan, Yesus enggak datang hanya berurusan pada perbuatan saudara. Udah enggak usah main agama-agamaan. Kita harus bermain pada apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan datang, bebaskan kita dari perbudakan. Selebihnya, kita kemudian menerima apa yang disebut lagi itu. Tujuan Tuhan. Kita tadinya hidup di luar tujuan Tuhan, sekarang kita dikembalikan pada tujuan Tuhan. Arti keselamatan adalah dikembalikan pada tujuan awal Tuhan. Itu arti keselamatan. Tapi ya kita sudah diajarkan lain bertahun-tahun lamanya. Kita diajarkan bahwa keselamatan adalah sama seperti semua agama di dunia. Bahwa keselamatan itu masuk surga. Itu bukan ideal kita. Keselamatan kita dikembalikan pada tujuan awal Tuhan. Supaya kemudian kita berjalan dalam tujuan awal Tuhan itu. Setelah kita mencapai tujuan itulah baru kemudian kita bakal memerintah dengan Dia. Tapi kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini. Dia tebus kita dari perbudakan.
Kemudian dia menunjukkan kepada kita, begini loh hidup yang Tuhan inginkan. Beginilah cara hidup menjadi orang yang berjalan dalam kehendak Allah. Yesus kemudian menjadi gambar, dia menjadi patron. Yesus punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia punya karakter. Dia adalah Allah yang menjelma manusia. Dia sekarang tunjukkan pada manusia bagaimana hidup untuk menjadi seperti dia. Dia datang ke dunia ini. Makanya Yesus menjadi apa? Teladan. Dia menjadi tolok ukurnya. Bill Brighton adalah salah seorang penulis, udah lama banget ya. Dia menulis kira-kira ini buku sudah mungkin 40 tahun yang lalu. Bill Brighton menulis bahwa ada 10 kesanggupan Yesus yang manusia biasa susah miliki. Dia tulis 10 ini bukan cuma ini, tapi ini penting sekali buat kita. Coba minta slide berikutnya. Bahwa kalau saudara mau foto slide ini saya tunjukkan pada saudara. Karakter Kristus, ada 10 kesanggupannya dikutip oleh Bill Brighton. Saya ambil ini karena ini menarik sekali ke 10 hal ini. Nah, coba saudara lihat dulu ini. Yang pertama adalah kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki dan dihianati tanpa ada kepahitan. Bayangkan. Yang kedua, yang tadi perlu penjelasan ya. Enggak kayaknya. Saudara dengar khotbah ini hampir tiap hari. Yang kedua adalah kesanggupan untuk menjadi miskin tanpa ada keluhan. Kesanggupan untuk menjadi kaya tanpa ada ketamakan. Wow. Kesanggupan untuk mengasihi tanpa menuntut balasan. Udah gak usah dicatat dan saya kirim pada saudara. Udah catat susah-susah, saya WhatsApp aja isinya. Saya baca aja. Kesanggupan untuk tidak dikenal tanpa ada rasa kasihan terhadap diri sendiri. Nomor 4 dan 5 ini powerful banget. Nomor 4, kita kalau kasih sesuatu cerita ke seluruh dunia. Nah, kamu sudah dapat upahnya itu. Terima kasih. Ya kan? Diam-diam aja tolong orang gitu. Terus kalau kita tolong orang, kita merasa kita lebih berarti dari orang tersebut. Kita rendahin mereka, kita anggap enggak. Saya kalau tolong orang, saya tidak akan bicarakan apapun. Kalau saya bersalah buat dia, saya minta maaf. Bayangkan. Terlambat tolong, terlambat transfer, saya minta maaf. Karena memang kamu buat itu bukan untuk kepentingan supaya mereka aja, enggak. Kepentingan dirimu. Terima kasih. Kamu telah menjadi kesempatan saya untuk menjadi seperti Yesus. Kesanggupan untuk puas di dalam supply atau di dalam persediaan yang Tuhan Allah berikan. Kalau itu yang Tuhan berikan, puas. Gak usah aneh-aneh. Kesanggupan untuk berjalan di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang gelap dan rusak ini dengan pencobaan-pencobaan dan tekanan-tekanannya. Kesanggupan untuk melihat kesalahan-kesalahan orang lain tanpa ada kritikan. Teman-teman saya langsung berkata, oh ini berarti kalau kita lihat kesalahan orang lain dibiarin aja. Enggak dibiarin. Tapi jangan dikritik, ditegur. Beda kritik, beda tegur. Tegur membawa kepada pemulihan, kritik cuma tunjukin salahnya aja. Kesanggupan untuk tetap rendah hati di tengah sorak tepuk tangan orang banyak. Kesanggupan untuk bisa menghadapi penganiayaan dan tuduhan palsu tanpa ada self defense atau pembelaan diri ataupun membenci musuh-musuhmu. Udah cepat dipindahin aja ini, sudah tambah stres lihat ini, saya sudah lihat dari wajah saudara. Pindah cepat aja, pindah gitu. Susah banget. Ya, nggak ada yang susah. Karena yang terjadi di sini adalah proses. Dia tunjukin buat kita bahwa kita bakal hadapi hal yang seperti ini. Tapi nggak usah khawatir. Dia ada dengan kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Dia beritahu pada kita bahwa hal ini dapat terjadi. Bisa nggak? Saudara kayaknya keberatan deh. Ya. Saya nggak bilang bahwa sudah saya alami semuanya, tapi ya adalah yang saya alami. Adalah. Saya juga lihat saudara juga mengalaminya. Tapi biasanya kita kalau alami gini kita cengeng banget, nangis-nangis, pergi pendeta, konseling. Saya percaya tulis saudara ini bubarin departemen konselingnya, yang ada biar mereka masuk proses. Kenapa kita kadang-kadang terlalu cengeng, tau gak sih?
cengeng banget kita. Padahal kita mesti tahu ini adalah proses. Everybody say proses. Proses. Proses, Bung. Gak ada yang gampang dalam proses. Nah, yuk kita mulai pelan-pelan jalan supaya saudara tahu. Tentu saudara sudah tahu hal ini, tapi ini cuma pengulangan saja. Yuk kita mulai. Bagaimana sih keserupaan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita harus mulai dari hal ini. Kita tidak bisa serupa sebagai manusia yang ditebus. Kita nggak bisa langsung serupa. Nggak mungkin orang bermental budak tiba-tiba langsung bermental raja. Itu nggak mungkin. Itu bukan pengalaman satu hari. Itu bukan sebuah pengalaman yang terjadi begitu aja. Itu proses, Pak. Dan perlu proses. It can be months, it can be years, it can be decades. Pokoknya panjang, itu bukan suatu proses membalik telapak tangan. Makanya jangan hakimi orang lain, gitu aja. Jalan bersama. Itu penting. Prosesnya dimulai dengan ini yang pertama. Kita harus dilahirkan kembali terlebih dahulu. Dilahirkan kembali ini merupakan benih awal dari keserupaan. Makanya ulang lagi kan, ini kan dasar banget. Kan gak enak banget khotbah di gereja yang sudah seperti itu, khotbahnya kelahiran baru. Tapi ngingatin aja, siapa tahu saudara belum lahir baru. Bertobatlah, terima Yesus dalam kehidupanmu, kemudian lahirlah baru gitu. Gitu kan? Kok jadi diam? Biasa aja. Khotbah ini udah biasa, ini bukan khotbah keras, bukan khotbah apa, enggak. Khotbah bertobat itu biasa aja, gak perlu panik-panik. Bertobat. Karena benih ini, nah kalau dia berbicara benih itu kan berbicara suatu kemampuan yang tersimpan pada hal kecil, tapi dia akan bertumbuh menjadi besar dan kemudian dia akan menjadi sempurna pertumbuhannya. Jadi dia benih, tahu gak benih? Kalau saudara belajar pertanian tentu saudara lebih tahu dari saya hanya banyak membaca buku, saya kurang lebih 10 tahun ada di menjadi salah satu mereka punya counselor atau mereka punya tim itu mengambil dari buku penyehatan gereja atau gereja-gereja yang sehat atau gereja pertumbuhan gereja yang natural dari Christian Words. Saya sering konsultasi sama pendeta-pendeta, ngobrol sama mereka dan seterusnya. Saya belajar bahwa benih itu penting banget. Benih itu kecil kan? Benih kecil. Kalau dia besar dia bukan benih. Tolor namanya itu. Benih kecil. It's kecil, very small. Dia kecil. Tapi di dalam benih menurut aturannya, di dalamnya memuat DNA-nya satu pohon. Di dalamnya memuat seluruh persediaan makanan dari sebuah pohon sampai dia menghasilkan buah yang pertama. Di dalam benih itu berisi sebuah supermarket besar yang menolong supply-nya sebuah pohon. Jadi dalam benih itu seluruh kehidupan sebuah pohon tersimpan. Bayangin aja. Jadi kalau kita tanam benihnya, dia kemudian support, jadi dia tumbuh. Jangan pikir dia cuma bertumbuh biasa. Benihnya tetap support pohon tersebut. Sampai pohonnya berbuah yang pertama kali, bayangkan. Jadi benih itu powerful, benih itu penting buat kita. Nah ditulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 23, kita telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, yaitu apa? Firman Allah yang hidup. Itu benih sifatnya, makanya jangan pandang enteng firman Allah. Firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita renungkan, firman Allah yang masuk dalam kehidupan kita itu punya kuasa untuk memberikan pada saudara kehidupan. Ulang-ulang saya katakan hal tersebut. Kemudian Yohanes 3 ayat yang 9, 1 Yohanes 3 ayat yang 9 itu, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam mereka. Sehingga mereka tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Mereka lahir dari Allah. Ayat ini diulang-ulang idenya, ini bukan ide sementara. Nah kan faktanya nggak gitu sama kita kan. Gua udah lahir baru, tapi kamu masih jatuh dalam dosa. Nah, berarti apa yang harus kita perhatikan di situ? Prosesnya. Kamu jangan salahkan Tuhan dan berkata, firman Tuhan ini nggak benar nih. Loh, firman Tuhan benar, kamunya yang nggak benar. Jadi saudara mau salahkan firman Tuhan karena pengalamanmu? Ya tidak. Kamu harus kembali ke firman Tuhan, ulang lagi. Apa yang salah dalam diri saya? Kan kalau disebut lahir baru itu berisi 3 hal. Bertobat. Betul ya? Betul ya? Diselamatkan oleh Tuhan.
baru dilahirkan kembali. Saudara kemudian menjadi pribadi yang baru. Saudara menjadi manusia baru. Saudara dilahirkan kembali. Dan kita tahu itu maksudnya manusia baru. Itu adalah manusia rohmu yang baru. Manusia jasmanimu dan manusia mentalitasmu belum baru. Manusia mentalmu perlu diperbaharui. Sedangkan kita punya tubuh ini mengikuti mentalitas kita terbanyak. Tapi manusia rohani kita udah baru 100%. Dia tidak bakal diperbaharui lagi. Manusia rohmu itu manusia baru. Selamanya dia bakal baru. Karena Tuhan berdiam di situ, janjinya ada di situ. Yang perlu berubah itu adalah manusia mentalitasmu, pola pikirmu. Itu pengajaran Alkitab. Makanya kita perlu memperbaiki, bertumbuh dalam perubahan mentalitas. Nah, ini yang penting, ini yang orang gak mau. Ini yang kita perlu disiplin. Ini disiplin penting sekali. Tadi pagi saya berbicara dengan generasi tentang disiplin. Disiplin itu penting. Disiplin paling berat buat kita. Oke, saya pembuat murid. Saya memuridkan lebih banyak dari siapapun barangkali di ruangan ini. Saya memuridkan orang banyak itu. Saya memuridkan pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, memuridkan orang. Saya dalam pemuridan saya sadar bahwa masalah paling besar adalah disiplin mereka terhadap identitas mereka. Itu jelas. Sebab kita itu kadang-kadang tidak menunjukkan identitas kita yang sebenarnya sebagai orang yang telah lahir baru dalam kerajaan Allah. Kita terus memanggil itu atau mengambil identitas lama kita. Oh, saya orang berdosa, ya saya kalah sama dosa. Saya bajingan tengik, dibawa terus ke belakang, ulang-ulang terus dan tidak pernah selesai. We never finish. Kita terus di belakang terus. Hey, buang yang di belakang, maju ke depan. Yang di belakang saudara akan tolong saudara. Ya kan? Yang di belakang itu selalu manggil, hello, do you remember me? I'm still with you, hello. No, katakan tidak ada. Saya akan ikut itu, saya akan tetap jalan ke depan. Karena identitas saya sudah baru. Tahu nggak arti identitas apa? Identitas itu berasal dari bahasa Latin, ya, sedikit dari bahasa Yunani. Itu berasal dari kata idem. Idem, tahu artinya idem apa? Sama dengan yang sebelumnya. Idem. Misalnya sudah tulis pekerjaan tukang sapu. Pekerjaan berikut tukang sapu ya idem aja seperti yang di atas. Jadi sama. Makanya saya bilang itu pengertian daripada identitas itu begini. Kalau kamu selalu tampil sama. Kamu selalu datang sama, nggak berbeda. Kalau saya Jonathan hari ini, besok saya mesti Jonathan. Baru saya bisa tetap Jonathan. Kalau besok saya rubah jadi Robert, berubah. Saya tidak bisa hari Senin Robert, hari Selasa Jonathan, hari Minggu Hence, hari Kamis Teten, saya nggak bisa. Saya mesti tetap Jonathan. Kalau saya idem, jadi Jonathan terus, saya akan dikenal sebagai Jonathan. Masalahnya kita murid Kristus, ya itu kan, Senin Yesus, Selasa Iblis, Rabu Garong, Minggu, gitu kan. Kita nggak pas, kita punya identitas, berubah-berubah. Kita nggak datang seperti, jadi kalau kita terus-menerus konsisten, dengan identitas yang sama, baru kamu accepted. Makanya identitas kita punya masalah di disiplin kita untuk kemudian menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Nah itu dia. Nah benih ini penting. Benih ini akan bertumbuh menjadi dewasa. Nah mari saya beritahu pada saudara, kenapa Tuhan memilih analogi biotek, artinya Tuhan memilih analogi tumbuhan. Sebab tumbuhan itu sudah paling gampang untuk menjelaskan pada kita bagaimana kerajaan Allah bekerja. Enggak kelihatan tapi tiba-tiba dia muncul. Kita kan enggak tahu. Kita tanam benih kan kita enggak tungguin tiap hari, enggak. Tiba-tiba dia mulai muncul, besok dia tambah besar. Alkitab bilang ini, bagaimana dia bertumbuh. Tidak ada yang mengetahui. Tiba-tiba pohon jadi besar, tiba-tiba dia mengeluarkan buah, kemudian kita makan buahnya. Dan kemudian kita terbiasa dengan hal tersebut. Kita lupa. Di dalamnya ada proses, ya kan? Tapi dia bilang seperti itu, kita itu seperti benih yang bertumbuh. Nah, dia tanya pada dirimu, kamu udah benar-benar lahir baru atau baru lahir? Pikir dulu. Sebab kalau kita sudah lahir baru dan bertumbuh, saudara akan kembali pada stage yang pertama. Saudara harus bertumbuh. Lahir baru itu bertumbuh. Kalau saudara baru lahir di situ terus. Kan enggak, kalau seorang ibu terima anak umur 1 hari, gendong senang, 1 tahun senang, 2 tahun senang. Tapi kalau dia sampai umur 30 dia masih digendong, kita pasti anggap ini anak apa ini?
Anak ajaib. But that's the way pertumbuhan berlangsung. Oke. Yang berikut kita mesti paham. Nah ini baru bisnisnya dimulai. Karena sudah bertumbuh. Sekali lagi. Saudara udah diselamatkan. Sudah ya? Oke, ini orang suka salah menerjemahkannya. Kita diselamatkan itu bukan cuma sekedar diselamatkan biasa. Saudara dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Ayatnya baca aja Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Sudah dipindahkan. Jadi you are actually translated dari kerajaan kegelapan ke kerajaan terang. Kamu dipindahkan. Itu artinya kamu berubah sistem. Dari sistem kegelapan kepada sistem kerajaan terang. Sistemnya berubah. Kamu tidak bisa hidup sebagai anak Tuhan tapi ada di sistem kegelapan. Kalau kamu tetap buat itu, kamu dimangsa oleh iblis kapan saja. Sebab kamu ada di sistem yang salah. Kamu ada di kerajaan yang salah. Ada orang benar, di gereja dia baik. Begitu keluar selesai dia ditelan oleh dunia. Hah? Iya kan? Saya udah lihat pebisnis-pebisnismu nangis-nangis di depan. Didoakin sudah impartasi lah, rebah ke tanah, guling-guling lah, apa aja, name it. Begitu dia keluar di bisnisnya dia, ditelan dengan bisnisnya, main curang, main kotor, kasar. Kemudian kita heran, dia ke gereja hari Minggu, tapi di bisnisnya dia bajingan. Kita kemudian bilang kenapa itu terjadi? Beda sistem Pak. Kamu ada di sistem dunia. Padahal kita yang lahir baru harus hidup di sistem kerajaan Allah. Nah loh. Yesus selamatkan kita bukan cuma dari dosa. Tapi dia selamatkan kita dari perbudakan dosa dan dunia. Kamu dipindahkan. Dunia itu ada. Nah kalau saya bilang dunia bukan yang di luar kita ini aja. Dunia itu sistem yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Dan luar biasanya kita diutus ke sistem itu. Dari wajah kayaknya sudah ngerti bukan? Ini kalau nggak lahir baru nih panik di cara berpikirnya. Coba kita baca ayat ini. Nggak ada di situ tapi kita baca dulu aja. Ya ampun waktu saya sudah mau habis ini. Apa boleh buat saya khotbah panjang hari ini? Coba kita nanti ketemu bulan Desember. Oke. Kita buka di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-19. Baca dulu ayat ini, sebab ini ayat penting. Nanti saya jelaskan mundur dari kitab Injil. Tapi baca dulu ayat ini. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 19. Ini yang disebut sistem. Oke. Boleh? Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Betul ya? Kita berasal dari Allah, betul? Karena kita lahir dari Allah. Itu lahir baru namanya. Lahir dari Allah. Kita jadi anak-anak Allah. Tapi kata ini dia bilang, dan seluruh dunia berada di bawah apa? Ingat dunia yang dibilang bukan bumi ya. Beda dunia dan bumi. Bumi itu adalah tempat kediaman. Dunia adalah sistem yang bergerak di dalam bumi ini. Sudah ngerti gak sih? Kalau sudah ngerti ini sudah kena hakimi orang dengan cara yang sembarangan. Tapi ini penting buat saudara. Nanti saudara bakal tahu. Saudara bakal tahu, oh ternyata. Iya. Karena memang betul. Si jahat masih menguasai dunia ini. Mengapa? Karena waktu pertama manusia jatuh ke dalam dosa, manusia penguasa dunia ini. Waktu dia jatuh, iblis ambil kekuasaannya. Makanya sekarang kekuasaan atas bumi ini, atau atas dunia ini, dikuasai oleh iblis. Tapi penguasa dunia, iblis. Penguasa bumi, Tuhan. Oke. Ya, saudara berkata susah banget. Tapi kalau saudara tahu ini, saudara bakal hidup berbeda. Yesus utus kita ke dunia. Dari mana saya tahu bahwa Yesus utus kita ke dunia? Coba kita baca ayatnya. Yohanes 17. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali di khotbah minggu Bible study sedikit boleh? Boleh lah. Daripada saudara nggak tahu, cuma kita yang tahu. Gak asik. Oke, Yohanes pasalnya ke-17. Coba kita lihat ayatnya yang ke-15. Have a look, ayatnya yang ke-15. Aku meminta supaya engkau, kalau baca di atasnya,
Yesus bilang aku mengutus seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia ini, aku juga mengutus mereka ke dunia ini. Itu ayat yang di atasnya ya. Yesus juga tahu bahwa oh iya, nanti kalau mereka ada di dunia mereka nggak enak nanti di dunia nanti bikin repot mereka. Pernah ketemu orang-orang yang suka frustasi nggak? Kok nggak sama sih di dunia, di gereja enak, di dunia enggak? Karena memang beda. Dia bilang gini, supaya aku tidak meminta. Dan sampai sudah rubah lagi, aku meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Enggak, aku tidak meminta. Jadi Yesus tahu, nanti kalau orang diutus ke dunia pasti sembarang itu. Jadi bilang gini, kalau mereka minta keluar dari dunia, jangan, biar mereka di situ aja. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi gini, saudara punya perlindungan di tempat yang jahat itu. Jadi kalau seluruh rekan kerjamu korup, jangan ikut. Sebab ada yang lindungi kamu sebenarnya. Ada. Supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi Yesus bilang, kita diutus di dunia ini. Tapi enggak usah khawatir. Dia melindungi kita. Supaya kita enggak harus menyerah kepada sistem dunia ini. Sebab kalau saudara hidup sesuai dengan kehendak Allah, saudara berpindah sistem. Nah masalahnya kalau saudara bilang saudara lahir baru, tapi tidak melakukan kehendak Allah, saudara ada dalam sistem dunia. Dan kamu bakal binasa dengan dunia. Saya kasih baca ayat. Oke. Sekarang kita pergi ke 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15, 16 dan 17. Ikutin ya. So kalau saudara nggak ikutin ini, you gotta be lost. Karena ini penting banget. Perhatikan ini baik-baik. Oke, ayat 15 ditulis begini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dunia. Ya oke, jangan ditabrakan ini sama Yohanes 3 ayat 16. It's a different story. Buat saudara jangan mengasihi dunia. Kalau Bapa di sorga, dia perlu rebut dunia ini. Makanya dia mau ambil dunia ini, betul ya? Tapi kita jangan dulu, nanti kamu dalam proses. Jadi jangan ditabrakan. Terus begini, dia bilang apa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada akan orang itu. Berarti dunia memang bertentangan dengan kita. Oke, siap. Kita baca ayat 16. Ini dunia ini. Dunia itu punya sistem. Dan sistemnya dibangun atas 3 hal ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Yaitu daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dari dunia. Watch out. Jadi kita sudah tahu. Dunia punya sistem adalah keinginan mata, keinginan daging dan gangguan hidup. 3 hal tersebut. Itu cara dunia, perhatikan aja. Kalau saudara sudah mulai angkuh, sudah mulai sombong, gak bisa diajar, saudara harus pindah sistem itu. Kalau kemudian saudara lebih suka harta duniawi, saudara mulai mengejar semuanya, saudara kehilangan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, dunia sudah menguasai saudara itu. Tapi ini ayat yang ke-17, lebih powerful. Dan dunia, ayat 17, coba. Mohon mobilnya dipindahkan, ya. Dan dunia ini sedang lenyap. Pengertian lenyap itu dim, getting darker and gone, akan hilang. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, ingat ayat-ayat yang ke-16 tadi bilang keinginan dunia. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Berarti different system. Sistem dunia dibangun oleh kehendak sendiri, kerajaan Allah oleh kehendak Allah. Makanya dia bilang ini, akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara mau pilih yang mana? Tinggalin sistem dunia dong. Lakukan kehendak Allah toh. Nah itu dong pilihan kita. Jangan pilih yang lain. Makanya kita perlu tahu hal ini. Sebab saya suka Yesus. Yesus itu waktu dia ada di dunia ini, dia juga tahu ada 2 sistem itu. Dan dia tahu penguasa dunia ini siapa. Jadi masih ingat waktu dia berdoa dengan murid-muridnya. Habis dia berdoa, pertama dia balik, mereka ketiduran, dia kasih bangun, dia balik lagi ketiduran. Kemudian dia berkata gini, mari kita pergi dari sini sebab penguasa dunia itu datang, tapi dia tidak menemukan apa-apa dalam diriku. Tahu maksudnya? Yesus bilang, penguasa dunia datang pada saya. Come on, dia tidak bisa bikin apa-apa. Karena saya beda sistem sama dia. Kita baca ayatnya, dari wajah saudara kayak saudara panik deh kayak gini. Ada panic attack pada saudara. Coba lihat dulu. Yohanes 14 ayat yang ke-30 kita baca ayat tersebut.
Itu Yesus pilih hati-hati sekali kata itu. Coba kita lihat. Yohanes 14 ayat 30. Thank you. Oke, ini dia bilang, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab apa? Penguasa dunia ini. Ini dia tidak berbicara tentara Romawi, enggak. Dia berbicara a different ruler. Penguasa dunia ini datang. Kemudian kata dia bilang ini. Dan ia apa? Tidak berkuasa apa? Enggak. Jadi saudara juga bisa. Saudara pergi di dunia bisnis, dunia politik, dunia apapun. Dan dunia tidak berkuasa atas saudara. Karena beda sistem. You are translated. Nah ini yang perlu bertumbuh di dalam kita. Ini saya kenal dulu ada orang, wah pengkhotbah pendeta begitu masuk sistem politik. Gila sih cinta duit, mata duitan. Kemudian kita bingung kenapa bisa kayak gitu. Terus yang lain kecewa. Mereka tidak pernah dilatih kalau menurut saya. Mereka tidak pernah dipersiapkan. Hey Rock. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Tuhan. Kita tidak mempersiapkan umat Tuhan untuk pergi rekreasi, enggak. Proses. Prosesnya apa? Tekanan. 10 yang ditulis tadi tentang Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa dia sanggup mengalahkan tekanan dunia ini. Ya, tekanan tidak mengampuni, tekanan kekurangan keuangan, tekanan-tekanan dalam dunia ini yang telah menghantam orang banyak. Kalau orang tidak mengerti ini mereka akan selalu tertekan, datang ke gereja kehilangan sukacita. Hei, di dalam proses tekanan perlu. Semua alat yang bagus kita pegang menghasil tekanan. Yang saya pegang ini karena di tengah dan habis-habisan. Semua alat menjadi sebuah alat yang berarti karena tekanan. Ada prosesnya. Saudara nggak duduk di kursi yang datang dari besi aja. Emang batu yang lu dudukin? Enggak. Diproses dulu, masuk panas tingkat tinggi, di bengkok, dibuat seperti kursi supaya saudara bisa duduk dengan baik. Ada proses. Anything worthwhile used. Ada productions, ada fruit of a lot of pressure. Ada banyak sekali tekanan yang datang pada hal-hal yang apa? Membawa hasil. Ada banyak hal yang ditulis di Alkitab. Sudah cari ayatnya sendiri. Aku tertekan itu baik bagiku supaya aku belajar hukum-hukummu. Mazmur 119 tentunya itu. Ya, aku dalam keadaan tertekan itu baik bagiku supaya waktu aku keluar aku memiliki tanah yang lapang di mana aku bisa merdeka. Semua itu ayat beritahukan kepada kita tekanan normal dalam kehidupan ini. Jadi kalau tertekan jangan menangis. Tertekan sedikit menangis. Cari-cari gereja yang cari itu self pity itu, cari perhatian, cepet. Bete, butuh tati tayang. Cari orang untuk kasihin diri. Stop. Nanti tuduh gereja ini enggak siap, enggak. Di sini enggak ada anak manja di sini. Orang harus dewasa. Dia aduh kesian, coba sayang kamu. Emang percintaan Romawi ini pikir film India ini hidup. Ada aja. Tekanan datang hadapi. I've seen people. Ya. Kalau saudara mau belajar tertekan, belajar dari Ibu Ita Coanda. Saya lihat dia kalau ditekan oleh orang-orang yang dia bawa dalam tur, senang aja dia tertawa. Kadang-kadang tur kan sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan dia kehendak. Saya suka lihat beliau tenang aja. Beliau makan permen dan bahasa roh. Itu 2 kata yang susah itu. Kemudian dia lihat Tuhan buka jalan. Tertekan, it's okay. Itu baik buat kita. Siap? Bilang dulu tertekan. Nah, itu harus dalam keadaan tertekan kita perlu. Sekarang yang ketiga, udah tutup ini, nggak usah pakai PowerPoint. Yang ketiga saya beritahu buat saudara. Yang ketiga, ini penting sekali buat kita sekalian. Kita harus tetap fokus pada tujuan.
Sebab iman, pengharapan dan kasih fokusnya pada tujuan. Tujuannya adalah kita bakal serupa dengan Kristus. Pengharapan artinya tali yang menyambung pada tujuan. Iman itu berisi pengharapan. Betul. Apa definisinya iman? Definisinya iman Ibrani 11 ayat 1. Coba kutip dulu 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dia adalah apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu membawa kita kepada pemahaman bahwa harapan kita memang gak kelihatan. Tapi kita tetap tersambung pada harapan kita. Bahwa kita suatu saat akan memerintah bersama Kristus. Jelas. Jadi fokusnya kita harus pada tujuan. Kalau saudara berfokus pada tujuan, itu selesai. Kalau orang terus dibawa pemahamannya pada tujuan, itu sudah selesai. Ya. Tadi saya contohkan kepada jemaat, misalnya saya datang pada Charles Hukom, saya berkata pada Charles Hukom dan berkata bahwa ini, Charles Hukom, ini taruhlah malaikat Tuhan datang pada Charles Hukom. Charles Hukom, kamu punya anak yang pertama akan menjadi presiden Republik Indonesia pertama orang Ambon. Pertanyaan saya pada saudara, apakah Charles akan didik anaknya sama? Pasti tidak. Anaknya mau nonton film kartun, bapaknya akan bilang, sayang, Presiden Indonesia tidak nonton film kartun. Kalau dia kemudian pegang game dan main game, dia berkata, sayang, Presiden Indonesia tidak tiap hari main game. Presiden Indonesia pikir bangsa. Dia pikir kesejahteraan orang lain. Ya toh? Kalau dia bangun malas, nggak mau sekolah, sayang, jadi Presiden Indonesia tidak boleh orang bodoh. Kamu harus pintar. Lawan-lawan politikmu cerdas, tapi kamu harus lebih cerdas. Tidak apa-apa orang lain bilang kita bodoh, tapi kita jangan bodoh. Itu masalahnya. Ya kan? Kalau kita tahu tujuan kita, the way we live is different. Dan tujuan kita adalah menjadi seperti Yesus. Orang kalau lihat tujuannya, cara hidupnya harus bakal seperti tujuannya. Iya. Ya. Saya pengen sekali sekolah di luar negeri. Jadi karena saya pengen sekali sekolah di luar negeri, saya selalu dengar khotbah dalam bahasa Inggris. Tidak mengerti, tapi tetap saya dengar aja. Orang dapat dengar khotbah John Austin, bapaknya John Austin. Saya dengar khotbahnya John Austin. Kamu ngerti nggak? Ya separuh ngerti, si belaga kan nggak ngerti apa-apa, tapi dengar-dengar aja. Ulang-ulang. I train myself. Saya sudah lihat diri saya. Saya lihat diri saya bermimpi, saya akan tumpang tangan dengan orang bule. Bahkan di salah satu mimpi saya naik atas kursi tumpang tangan pada bule yang tinggi. Haleluya. Why? Because what we dream of, apa yang menjadi tujuan kita mempengaruhi dong cara berpikir kita. Mempengaruhi, makanya jadi seperti Kristus. Kalau memang jadi keukuran kita akan jadi seperti Yesus. Yesus itu bikin apa? Kalau misalnya dia dianiaya, Yesus itu bikin apa? Kalau dia misalnya dicerita dari belakang. Bahasa Latinnya itu pakadaboko. Ya, solata mengerti itu. Di pakadaboko. Dicerita di belakang, coba. Apalagi? Orang apa lagi kita? Hianati semuanya. Duduk sama Ibu Yoti bertanya pada saya. Apa yang paling berat yang Yonatan pernah hadapi dalam kehidupannya? Kemarin kan di ulang tahun kamu. Saya jawab sama Ibu Yoti, dihianati itu paling berat. Udah enggak usah nunggu saya ceritanya, enggak ada ceritanya. Buat saudara enggak boleh saya cerita, nanti aja. Saya kemudian menceritakan, mereka manggut-manggut. Tapi ini kuncinya. Kalau kamu dihianati dan kamu tahu bereaksi benar. Kamu tidak akan menangis, tidak membiarkan luka di sini. Tapi saudara akan tetap mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan ini. Rock Ambon, sekali lagi, kita tidak dipersiapkan untuk sekedar bertamasya. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Kristus. Ini rock apa nih? Rock Ambon? Saya bilang rock Ambon tadi? Rock Makassar, sutol semangat lagi. Jadi pengalaman hari Kamis masih terbawa sampai hari Minggu nih. Oke, Rock Makassar atau Rock, kita tidak dipersiapkan untuk bertamasya.
kita disiapkan untuk memerintah. So persiapkan dirimu. Jadilah seperti Yesus. Sebab syarat memerintah cuma menjadi seperti Yesus. Keserupaan dan memerintah. Mau merintah aja. Silakan masuk pada sistem yang lama. Sebab di sistem yang baru hanya keserupaan yang membuat saudara bertahan di situ. Sistem itu akan membawa saudara pada kemenangan, datang pada kemenangan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Ada di ayat ini. Mari kita akan segera akhiri dengan masuk pada perjamuan kudus. Persiapkan perjamuan kudus, saudara. Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita makan minum tubuh dan darah Kristus, kita tidak makan secara tradisional, kita tidak makan seperti orang agamawi, kita makan dengan pengertian bahwa kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yang belum dapat roti dan anggur silakan angkat tangan. Adakah yang belum dapat roti dan anggur? Kalau semua sudah dapat, saudara persiapkan dulu, dibuka dulu saja. Kalau orang Yahudi makan minum perjamuan mereka, yang mereka sebut sebagai Passover, itu mereka memakannya untuk mengingat mereka keluar dari Mesir. Kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, bukan memperingati keluar, tapi kita makan dan minum ini untuk memperingati bahwa Yesus datang dan diam dalam kehidupan kita. Makanya dia bilang, hei, ingat akan aku. Ya. Tapi kita suka ingat dosa-dosa di belakang, enggak. Ingat akan aku bahwa sekarang I am in you. Karena tubuhku dan darahku berdiam dalam kamu. Kamu punya sekutu yang kuat di dalam kamu. Untuk menang atas kehidupan di dalam dunia ini. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengarkan apa kata firman Tuhan mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Tubuh Tuhan adalah tubuh yang menanggung segala kutuk saudara, segala penyakit saudara, segala kelemahan saudara, semua dosa saudara telah ditanggung pada tubuh ini. Dan tubuh ini menjadi pelaksana kehendak Allah. Melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Dan waktu kita makan tubuh ini, kita bersekutu dengan pribadinya. Mari kita makan roti tangan kanan kita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Tubuh saudara bersekutu dengan tubuh Tuhan. Tubuh saudara yang lemah, quicken, dibangkitkan oleh tubuh Tuhan. Tubuh saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Tuhan, seperti roti dan anggur ini masuk ke dalam tubuh kami, demikianlah Engkau diam di dalam kami. Engkau yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dan Bapa akan datang kepada mereka, bersekutu dengan mereka. Sekarang Tuhan ada di dalam kami. Kau bersekutu dengan kami, terangi jalan kami Tuhan. Biar kami hidup menurut apa yang Tuhan mau. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar kami sekalian menjadi seperti yang Kau inginkan. Aku berdoa biar kami sekalian tahu kami bergerak pada sistem apa. Kami bergerak pada sistem kerajaan Allah. Kami tidak ada dalam sistem dunia ini. Tuhan, Engkau raja di atas segala raja. Nyatakanlah kekuasaan-Mu Tuhan lewat umat-Mu. Biar umat-Mu menjadi pelaksana kehendak-Mu di muka bumi ini. Saya beri kesempatan saudara beberapa saat ini. Naikkan doa pribadimu pada Tuhan. Apa aja. Anything. Yang saudara mau doakan. Doakan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you. Mari sekarang kita bersama-sama berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita supaya kerajaannya dan kehendaknya terlaksana di bumi ini lewat kehidupan kita. Lewat gereja kita. Apapun harganya, kita harus mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hug a person next to you, rangkul mereka, katakan it's good to be in the presence of the Lord. Apa-apa, lu jangan tradisi banget deh, biasa aja. Okay. Siap. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu pada pagi hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Kita sekarang akan berdoa untuk persembahan, ya. Persembahan yang dilakukan di gereja ini, mungkin Bapak Ibu ada yang baru jemaat baru pada pengunjung yang baru datang. Ada amplop di belakang sana untuk memberikan persembahan. Kemudian bisa juga dilakukan dengan transfer lewat rekening yang ada di pengumuman. Bisa juga lewat QRIS, ya. Baik, kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami percaya itu menjadi rema dalam hati dan pikiran kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau menyertai hamba-Mu, baik dalam pelayanannya dimanapun dia berada. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Dan kami percaya umat-Mu akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati umat Tuhan. Dan kami sebagai pengelola, kami akan memberikan persembahan dengan sukacita. Dan biarlah itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan yang siap memberikan persembahan. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita berkati lewat firman-Nya pagi ini, saudara. Amin. Kita mau semakin hari semakin seperti dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Kami mengundang minggu-minggu depan boleh bersama-sama dengan kami kembali beribadah di tempat ini. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita siang ini.
Haleluya. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan mari katakan Yesus. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi. Mari biar umat Tuhan saja katakan ucap Yesus Tuhan. Yesus. Kau pribadi yang katakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah satu pribadi, amin, yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang katakan ku tak akan berpaling. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang sekali lagi katakan ku tak akan berpaling darimu. Ku tak akan berpaling lagi darimu. Kau pribadi yang takkan terganti. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, hiduplah dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Tetap jadikan keserupaan dengan Kristus sebagai tujuan utama kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Happy Sunday everyone.